Akhir-akhir ini tuh banyak banget kasus pinjol ataupun kasus DC pinjol yang saya kira DC itu sekarang sudah berubah kerjanya, bukan lagi untuk penagihan. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya DC pinjol, yang mana akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus-kasus yang terjadi yang disebabkan oleh DC pinjol itu sendiri, dan banyak sekali juga pengaduan-pengaduan terhadap DC pinjol, baik itu ke OJK, ke pemerintahan, ke API, dan yang lain sebagainya. Dan saya sendiri bisa mengambil kesimpulan bahwa kok seperti ini ya DC pinjol itu. Sekarang dulu DC pinjol itu difungsikan untuk melakukan penagihan kepada nasabahnya, mengingatkan, dan yang lain sebagainya. Tetapi sekarang DC pinjol itu bukan lagi jadi penagihan, tetapi jadi bahan premanisme online yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Dengan seenaknya dia menjatuhkan seseorang, menakut-nakuti seseorang, merendahkan seseorang, mengintimidasi seseorang dengan cara-cara kasar, dengan berbicara yang senonoh, dengan sesuatu hal yang tidak etis. Itu yang terjadi. Seolah-olah DC pinjol itu yang dulunya ditugaskan untuk menjadi penagih atau mengingatkan nasabah untuk membayar tagihan, sekarang itu menjadi premanisme online yang terjadi. Kenapa? Karena sekarang saya yang lihat itu ternyata banyak sekali DC pinjol itu bukan mengingatkan, tapi justru menakut-nakutkan nasabah. Karena ya, kita tahu sendiri lah ya, DC pinjol itu sekarang kalau nagih itu sangat kecil sekali. Bisa dikatakan cuma 1% aja DC pinjol yang menagih. Yang 99%-nya adalah mengintimidasi teman-teman semuanya. Nah, saya sendiri punya kesimpulan seperti ini. Kalau misalkan DC pinjol itu semuanya seperti itu, 99 seperti itu, saya kira harus kalian itu ya sudah, kalau kalian sudah merasa sesuatu hal tersebut tidak lagi layak, atau kalian itu haknya sudah nggak dapat, kalian kan dilindungi nih oleh perundang-undangan. Dilarang untuk mencaci maki, dimaki, dihina, direndahkan, diintimidasi, ditakut-takuti, itu dilarang. Ketika DC pinjol tersebut itu melakukan hal tersebut ke kalian, saya harap kalian jangan pernah membayar hutang kalian ke pinjol tersebut, teman-teman ya. Itu kuncinya. Karena sekarang itu nggak tahu saya juga caranya seperti apa untuk menanggulangi DC-DC seperti itu. Karena DC itu kan ditugaskan, sekarang itu saya dapat bocoran juga bahwa dari pinjolnya itu sendiri ditakut-takutin aja, diteror aja, diancam aja, karena dengan cara itulah nasabah tersebut bisa bayar. Akhirnya semua DC bisa dikatakan 99% lah ya, saya katakan mungkin itu melakukan hal itu. Nah, itu kan di luar SOP, udah keluar dari peraturan, akhirnya sudah melanggar aturan intinya. Akhirnya saya berpikir bahwasanya kalau seperti itu ya sudah, DC pinjol itu pun melanggar aturan, ya sudah, kita juga melanggar aturan aja, kita gal. Itu menjadi salah satu kuncinya ataupun jawabannya agar kita itu lebih tenang lagi, lebih rileks lagi, lebih enjoy lagi. Dan saya berharap banget kepada teman-teman semuanya, ketika ada penagihan yang mengancam, meneror, mengintimidasi, menakut-nakutin kalian, kalian boleh share ke media sosial. Kalian itu harus dipublikasikan agar ketika bisa viral, ketika terpublikasikan, harapan kita adalah OJK itu melihat, pemerintah itu melihat, AFPI itu melihat bahwasanya yang terjadi di lapangan itu seperti ini. Tolong dibersihkan aja nih pinjol-pinjol seperti ini, DC-DC seperti ini. Dan akhirnya endingnya adalah pinjol tersebut ditutup oleh OJK, dan harapannya ke depan Indonesia sudah tidak ada lagi pinjol di Indonesia ini. Karena jujur apa adanya aja, sebenarnya pinjol itu kan dari Cina atau Tiongkok gitu loh. Di sana, di negara asalnya itu mereka sendiri ya nggak ada, diberantas gitu loh. Tetapi melihat peluang di Indonesia yang masyarakatnya itu bisa ditakut-takutin, bisa diancam, bisa diteror, bisa diintimidasi, bisa dimanfaatkan, mereka datang ke sini. Di negara asalnya Cina sana dia sendiri nggak laku, karena nggak laku dia itu datang ke Indonesia yang laku gitu loh. Dan ini bukannya memperbaiki ekonomi masyarakat, tetapi malah menjatuhkan ekonomi masyarakat. Bukan hanya menjatuhkan ekonomi masyarakat dari bunga, denda, dan yang lain sebagainya, tetapi banyak juga DC itu menjatuhkan mental masyarakat. Yang lebih parahnya lagi, DC itu dari Indonesia menjatuhkan orang Indonesia. Padahal atasannya DC itu orang luar negeri. Orang luar negeri ini seolah-olah mengadu domba orang-orang Indonesia. DC-nya dari orang Indonesia, nasabahnya orang Indonesia, diadu domba oleh pemilik pinjolnya yang dari luar negeri. Mereka ketawa, mereka enjoy, menikmati akan hal itu.
Lihat tuh orang Indonesia tuh, DC-nya tuh lagi ribut tuh sama nasabah, sama-sama orang Indonesia. Tapi yang menikmatin hasil uangnya, bunga kita, denda kita itu orang luar negeri. Mereka hanya ketawa ketiwi aja melihat orang Indonesia berpecah belah seperti itu. Saya harap juga video ini sampai kepada DC dan saya harap juga video ini bisa tersebarluaskan. Pesan saya kepada teman-teman semuanya untuk para nasabah, ketika ada DC yang melakukan penagihan tidak sesuai aturan, kalian harus banget yang namanya dipublikasikan, diposting ke media sosial kalian agar harapan kita bisa viral dan bisa dilirik oleh OJK, agar OJK tersebut endingnya menutup pinjol tersebut. Dan kalau kalian itu takut dan yang lain sebagainya, boleh kalian DM aja ke Instagram saya. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nanti kalian DM aja kronologinya seperti apa, bukti screenshotannya seperti apa, di situ mengintimidasinya bagaimana dan yang lain sebagainya. Kalian screenshot kirim ke saya biar nanti saya bantu viralkan atau saya bantu publikasikan. Itu untuk teman-teman semuanya, pesan saya kepada teman-teman semuanya sebagai nasabah. Dan harapan saya kepada para DC pinjol yang mungkin nonton video ini, kalian itu nggak usah lah dibodoh-bodohi terhadap atasan teman-teman semuanya, karena suatu saat juga ya yang atasannya sudah akan menikmati hasilnya, kalian juga yang bawah akan menikmati pahitnya. Yang atasan nikmatin manisnya, kalian itu menikmatin pahitnya gitu loh. Kalian itu jangan sampai mau yang namanya dibodohin sama orang luar, bos, karena kita sendiri menindas itu kan ke orang Indonesia sendiri. Masa sih kita itu mau diadu domba sesama orang Indonesia? Toh DC juga, kalian juga DC ini gajinya seberapa sih? Kalau bisa cari pekerjaan lain aja lah, daripada kalian itu menjatuhkan orang lain, mengintimidasi orang lain, diadu domba sama orang, sesama orang Indonesia sama orang luar negeri. Lebih baik kalian keluar aja lah dari kantor pinjol, lebih baik kalian itu berhenti aja lah dari DC, lebih baik jangan melakukan penagihan seperti itulah. Masih banyak saya yakin pekerjaan yang lebih baik, pekerjaan yang lebih halal, pekerjaan yang lebih berkah daripada menjadi DC yang selalu mengancam, menakut-nakutin orang Indonesia. Kalian itu sebenarnya lagi diadu domba gitu loh kan, seperti itu. Nah, ya sedangkan atasan pinjol-pinjol itu kan dari luar negeri, mereka hanya menikmatin uang-uang kita, mereka hanya menikmatin kita itu lagi diadu domba, kita itu lagi bertengkar, kita itu lagi ribut. Mereka menikmatin akan hal itu. Dan saya harap pesan saya kepada DC, kalau bisa sih segera resign, segera keluar. Kalian buat video YouTube, kalian bisa menjadi content creator, bisa mengedukasi juga. Itu menjadi sebuah penghasilan juga. Jadi content creator buat para DC-DC ini kan mungkin itu jauh lebih layak. Kalian pernah kerja di kantor pinjol, kalian bongkar tuh semua bobroknya pinjol itu seperti apa. Itu harapan saya agar DC itu ya sudah keluar dari DC, dari kantor pinjol itu nggak punya DC, nasabah yang galbay semakin enak, semakin enjoy, itu akan jauh lebih baik. Akhirnya pinjol tersebut bangkrut atau ditutup oleh OJK. Kalian sebagai DC bisa kan membuat video edukasi tentang pinjol, membuat video tentang hal-hal positif ketika galbay, hal-hal yang harus dilakukan ketika galbay, membongkar semua bobrok dan cara mainnya di pinjol dan yang lain sebagainya. Kalian bisa membuat konten seperti itu. Kan mungkin bisa jadi konten kreator penghasilannya lebih besar daripada kalian itu kerja di kantor pinjol, yang mana mungkin jauh lebih berkah menjadi konten kreator daripada menjadi DC pinjol. Seperti itu ya. Saya sendiri mengambil dari dua aspek, atau saya sendiri mengambil dari langkah yang objektif biar Indonesia itu kita rukun, kita damai. Jangan sampai kita itu mau diadu domba sesama orang Indonesia, yang mana yang mengadu domba adalah orang luar negeri, dan orang luar negeri tersebutlah yang menikmati uang kita. Kita kerja keras setiap hari, uangnya dinikmatin oleh orang luar negeri, dan kita diadu domba sesama orang Indonesia. Oke, saya harap video ini bisa di-share kepada teman-teman semuanya, dan saya harap orang Indonesia semakin rukun, guyup, tentram, dan damai. Jangan sampai kita mau diadu domba dengan sesama Indonesia yang menikmatin orang luar negerinya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di-like, kalau nggak suka boleh di-dislike aja, nggak jadi masalah. Dan kalau kalian itu merasa video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, silahkan di-share ya teman-teman semuanya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.